Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua senantiasa diberi semangat untuk menimba ilmu. Jadi, kali ini saya akan menerangkan sedikit materi mengenai atom, molekul, dan alkana. Materi-materi tersebut tergabung dalam mata kuliah kimia organik. Nah, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Istijabah Iftimusiroh dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Dan video ini merupakan salah satu penugasan mata kuliah kimia organik. Untuk selanjutnya, selamat menikmati ya teman-teman. Semoga saya bisa berbagi ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, apakah atom itu? Yang pertama ada pengertian menurut Leucippus dan Demokritus. Menurut Leucippus dan Demokritus, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Atom sendiri merupakan penyusun segala materi yang ada di dunia ini. Kemudian ada pengertian menurut John Dalton. Menurut John Dalton, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Kemudian ada pengertian menurut J.J. Thomson atau Joseph John Thomson. Menurut J.J. Thomson, atom adalah sebuah bola yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron seperti kismis. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat kita ambil sedikit kesimpulannya teman-teman, bahwa atom merupakan partikel terkecil di alam semesta yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Untuk selanjutnya, kita bahas mengenai atom karbon. Apakah atom karbon itu? Karbon adalah salah satu unsur kimia yang dilambangkan dengan huruf C. Seperti bisa dilihat pada layar teman-teman ya. Atom karbon sendiri memiliki nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi. Jadi 4 bola ini merepresentasikan elektron valensi milik atom karbon ya teman-teman. Nah, keempat elektron valensi tersebut membentuk pasangan elektron bersama dengan atom-atom lain dan membentuk ikatan kovalen. Keempat elektron valensi ini dapat digambarkan sebagai tangan ikatan. 4 ikatan tangan yang dimiliki atom karbon dapat membentuk rantai dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Setiap kemungkinan menghasilkan satu jenis senyawa. Semakin banyak kemungkinan, maka semakin banyak juga jenis senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai ikatan atom karbon. Nah, pada ikatan atom karbon sendiri terdapat 3 ikatan. Yang pertama ada ikatan tunggal, kemudian ada ikatan rangkap 2, dan yang terakhir ada ikatan rangkap 3. Yang pertama yakni ikatan rangkap tunggal. Ikatan tunggal. Ikatan tunggal sendiri merupakan ikatan antara atom karbon dengan satu tangan ikatan atau sepasang elektron ikatan. Bisa dilihat ya teman-teman, misalnya ini, pada atom C yang pertama, ini membentuk satu ikatan, satu tangan ikatan dengan atom C yang kedua. Jadi, salah satu tangan dari C pertama dan C kedua itu saling bergandengan membentuk satu ikatan. Kemudian yang kedua ada ikatan rangkap 2.
ikatan rangkap 2 sendiri merupakan ikatan antara atom karbon dengan 2 pasang elektron ikatan. Jadi bisa dilihat pada atom karbon yang pertama dan atom karbon yang kedua, kan mereka memiliki 4 tangan ya. Nah, dua tangan dari atom karbon pertama digunakan untuk berikatan dengan 2 tangan dari atom karbon kedua. Jadi, terbentuklah 2 ikatan antara mereka. Kemudian yang ketiga ada ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 sendiri merupakan ikatan antara atom karbon dengan 3 pasang elektron ikatan. Bisa dilihat pada layar teman-teman ya, antara atom yang pertama, karbon yang pertama dengan atom karbon yang kedua, mereka mengorbankan ketiga tangan masing-masing membentuk 3 ikatan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai ikatan rantai karbon. Jadi terdapat dua ikatan. Yang pertama adalah ikatan rantai terbuka atau juga disebut dengan alifatik. Kemudian ada ikatan rantai tertutup yang disebut dengan siklik. Contohnya terdapat pada gambar. Yang pertama, rantai terbuka atau alifatik merupakan rantai yang antara ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Bisa saja nanti bercabang atau juga tidak. Jadi ini tidak saling berhubungan dengan yang ini ya teman-teman. Antara ujung yang pertama dengan ujung yang terakhir. Kemudian ada rantai tertutup atau siklik. Adalah rantai yang karbonnya terdapat pada pertemuan ujung yang terdiri dari 2 macam rantai, yaitu siklis dan aromatis. Jadi ini antara rantai karbon yang ini dengan rantai karbon di sebelahnya itu saling berhubungan. Ini juga saling bertemu. Yang ini juga saling bertemu dengan rantai karbon yang ujung atas ini. Begitu juga dengan sebelahnya. Nah, untuk yang aromatik bisa teman-teman saksikan juga pada layar masing-masing. Ya, baik. Selanjutnya, yakni mengenai struktur atom karbon. Yang pertama ada atom karbon primer, yang kedua ada atom karbon sekunder, yang ketiga atom karbon tersier, dan yang terakhir ada atom karbon kuartener. Jadi teman-teman, atom karbon ini, atom karbon C1 hanya mengikat satu atom karbon lainnya, yakni atom karbon C2. Atom karbon 1 ini merupakan atom karbon primer. Nah, kenapa? Karena dari pengertiannya sendiri, atom karbon primer merupakan atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lain. Jadi contohnya ada pada atom karbon C1 yang hanya mengikat karbon 2. Kemudian pengertian dari atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat secara langsung 2 atom karbon lainnya. Contohnya ada pada C2. C2 mengikat C1 dan juga C3, maka ia disebut dengan atom karbon sekunder. Kemudian ada atom karbon tersier, yakni atom karbon yang mengikat secara langsung 3 atom karbon lainnya. Contohnya adalah pada atom karbon 3 atau C3. C3 mengikat C2, C ini di bawahnya juga, dan juga di sebelahnya lagi. Jadi atom C3 mengikat 3 atom karbon lainnya. Kemudian ada atom karbon kuartener, yakni atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon lainnya. Nih, bisa dilihat pada C4 mengikat atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Baik, bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya,
yakni mengenai molekul. Apakah molekul itu? Molekul merupakan gabungan dari dua atom atau lebih yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Nah, pada molekul sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi seperti definisi atom tadi ya, teman-teman, atom kan bagian terkecil yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini adalah atom O. Kemudian ini ada atom H. Ini atom H. Nah, keduanya bergabung membentuk molekul unsur O2. Nah, apakah molekul unsur itu? Molekul unsur merupakan molekul yang disusun dari atom-atom sejenis. Jadi, O dengan O adalah atom yang sejenis. Mereka bergabung menjadi O2, maka O2 ini dinamakan molekul unsur. Seperti juga dengan H2. Atom H, ini atomnya bergabung dengan atom H lainnya dan mereka adalah sejenis. Maka ketika keduanya bergabung membentuk H2 dinamakan molekul unsur. Kemudian ada juga atom-atom ini membentuk molekul senyawa. Molekul senyawa sendiri merupakan molekul yang tersusun dari atom-atom yang berbeda jenis. Ini ada atom O tersusun menjadi ada atom O, ada H, mereka bergabung menjadi H2O. Nah, atom H dengan atom O sendiri kan berbeda jenis, maka ketika keduanya bergabung menjadi H2O, maka ini membentuk molekul senyawa. Kemudian untuk bentuk molekul. Nah, bentuk molekul sendiri menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Untuk bentuk molekul sendiri terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori domain elektron atau VSEPR, dan yang kedua adalah teori hibridisasi. Untuk teori domain elektron atau VSEPR sendiri merupakan suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, teori VSEPR ini disebut juga dengan teori tolakan pasangan elektron. Untuk rumusnya seperti pada gambar ya, AX pangkat bawah N, E pangkat bawah M. Nah, A sendiri merupakan atom pusat, lalu Xn sendiri merupakan jumlah pasangan elektron ikatan, sedangkan Em sendiri merupakan jumlah pasangan elektron bebas. Kemudian untuk teori hibridisasi, seperti bisa dilihat, misalnya contohnya ada molekul senyawa CH. Nah, nomor atom C kan 6, sedangkan nomor atom H 1. Nah, untuk nomor atom C, ini konfigurasinya seperti pada gambar 1S kuadrat pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 2. Nah, ini kita masukkan ke dalam kotak ya, teman-teman. Yang pertama untuk 2S2, ya, karena hanya ada untuk S hanya ada satu kotak, maka dimasukkan ya, karena mengandung 2, dimasukkan ke dalam kotak dan penuh. Kemudian selanjutnya untuk 2P2, kita buat kotaknya ada 3 kotak untuk P. Nah, setelah dimasukkan ternyata hanya memenuhi 2 elektron ya, teman-teman. Maka ini dinamakan keadaan dasar. Kemudian kita eksitasi, keadaan tereksitasi dari atom S-nya ini kan tadi ada 2. Tadi ada 2, maka 1 kita transfer ke P. Maka kemudian jadi 2S1
2p3. Nah, ini untuk keadaan tereksitasi. Setelah itu kita hibridisasi ya dengan atom H. 1, 2, 3, 4. Maka hingga penuh ya teman-teman. Maka kemudian terhibridisasi menjadi atom CH4. Selanjutnya adalah mengenai gaya antar molekul. Gaya antar molekul sendiri adalah ikatan atau gaya tarik-menarik antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Nah, gaya antar molekul sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya ikatan hidrogen, dan yang kedua adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals. Nah, untuk gaya van der Waals sendiri itu ada dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama yakni gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Yang kedua gaya dipol-dipol terimbas atau terinduksi. Yang ketiga gaya ion dipol. Dan yang keempat adalah gaya dispersi atau gaya London. Yang pertama kita bahas mengenai gaya ikatan hidrogen. Gaya ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom H dengan atom yang memiliki keelektronegatifan besar. Nah, misalnya adalah F, atom O, dan juga atom N. Nah, ini ya teman-teman, pada gambar ini atom hidrogen berikatan dengan atom O. Nah, ini kan bentuk ikatan hidrogen. Nah, atom O sendiri elektronegatifannya cukup besar ya teman-teman. Ini juga. Nah, contohnya selain atom O apa tadi? Yaitu atom F dan juga atom N. Yang selanjutnya adalah gaya van der Waals. Nah, di gaya van der Waals yang pertama ada gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Contohnya ada Cl yang berikatan dengan H, kemudian berikatan lagi dengan Cl dan H yang sama. Gaya dipol-dipol atau dipol permanen merupakan gaya yang terjadi antara ikatan yang terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen polar. Jadi ini HCl kan termasuk ke dalam molekul kovalen polar. Ia berikatan dengan molekul kovalen polar lainnya. Contoh di sini HCl lagi, maka ini disebut dengan gaya dipol permanen. Kemudian ada gaya dipol-dipol terimbas atau terinduksi. Gaya dipol-dipol terimbas sendiri merupakan ikatan yang terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen non-polar. Jadi ini adalah HCl. Molekul HCl yang tadi bersifat polar. Kemudian ini contoh lainnya adalah molekul yang berikatan kovalen non-polar. Nah, ketika yang polar dengan non-polar ini saling berikatan, maka mereka membentuk gaya dipol-dipol terimbas. Seperti bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Kemudian ada gaya ion dipol atau gaya yang terjadi antara senyawa ionik dengan molekul polar. Jadi Na+ ini kan senyawa ionik ya teman-teman, sedangkan H2O sendiri merupakan molekul polar. Nah, ketika keduanya berikatan, maka mereka akan membentuk gaya ion dipol.
berlaku sama juga untuk senyawa ionik imin yang berikatan dengan H2O. Kemudian yang terakhir ada gaya dispersi atau gaya London. Nah, gaya London sendiri merupakan gaya yang terjadi, ikatan yang terjadi antara molekul kovalen nonpolar dengan molekul kovalen nonpolar. Jadi untuk gaya dipol-dipol tadi kan antara polar dengan polar. Nah, untuk gaya London sendiri ini kebalikannya ya, antara nonpolar dengan nonpolar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai isomerisasi struktur, tata nama, dan alkana. Jadi, teman-teman, senyawa hidrokarbon seperti namanya kan hidro dengan karbon. Berarti merupakan senyawa yang tersusun antara atom hidrogen dengan atom karbon. Maka dari itu, senyawa hidrokarbon memiliki rumus CH(Y) dengan X dan Y tergantung pada golongan hidrokarbon itu sendiri. Hidrokarbon dengan atom karbon berikatan tunggal disebut alkana. Nah, disebut juga sikloalkana jika atom karbon tersebut membentuk cincin, yakni antara ujung satu dengan ujung lainnya itu saling bertemu. Jadi disebut membentuk cincin. Beberapa alkana yang lazim itu ada metana, etana, propana, dan juga butana. Alkana-alkana tersebut membentuk gas dan terdapat dalam minyak. Gas-gas ini kemudian digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian ada pembagian hidrokarbon, ada hidrokarbon jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh ini biasanya terdapat pada alkana dan sikloalkana. Nah, kenapa disebut hidrokarbon jenuh? Karena senyawa ini tidak bereaksi dengan hidrogen. Misalnya metana. Nah, metana ini kan termasuk ke dalam golongan alkana. Ketika direaksikan dengan H2, kemudian dibantu dengan katalis, ini masih tetap tidak bereaksi. Begitu juga dengan sikloheksana. Sikloheksana sendiri kan termasuk dalam sikloalkana. Ketika kemudian direaksikan dengan H2 atau hidrogen, lalu dibantu dengan katalis, ini masih tidak bereaksi, teman-teman. Berbeda dengan hidrokarbon tak jenuh. Nah, hidrokarbon tak jenuh ini senyawanya bereaksi dengan hidrogen, kemudian dapat menghasilkan produk berupa hidrokarbon jenuh. Nah, seperti dilihat pada gambar teman-teman, misalnya etilena. Etilena atau termasuk dalam alkena, yakni berikatan rangkap 2. Direaksikan dengan hidrogen, dibantu dengan katalis. Katalisnya di sini adalah Ni, maka akan membentuk etana, senyawa etana atau yang termasuk ke dalam golongan alkana. Nah, tadi alkana sendiri kan termasuk hidrokarbon jenuh. Nah, berikut ya teman-teman, contohnya ada propuna direaksikan dengan hidrogen dengan dibantu katalis Ni akan membentuk propana ya teman-teman. Propana. Propuna direaksikan dengan 2H2 dengan katalis Ni akan membentuk propana. Mohon maaf, terdapat kesalahan penulisan. Kemudian ada benzena, termasuk dalam sikloalkena, direaksikan dengan 3H2, dibantu dengan katalis Ni. Selain itu juga dibantu kalor atau panas, dan diberi tekanan juga. Maka kemudian akan membentuk sikloheksana atau sikloalkana. Nah, sikloalkana sendiri kan termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh tadi.
Selanjutnya kita bahas mengenai isomer struktural. Jadi, variasi dalam struktur senyawa organik dapat disebabkan oleh jumlah atom atau jenis atom dalam molekul. Tetapi, urutan dalam variasi ini dapat juga terjadi karena urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul. Misalnya, pada rumus molekul C2H6O2 dapat ditulis dua rumus bangun yang berlainan. Yang pertama ada dimetil ether. Bisa dilihat pada gambar. Nah, dimetil ether sendiri dengan O yang diletakkan di tengah ya, dimetil ether. Ini ether, ini metil, ini metil. Nah, kemudian ada O di sini, maka bentuk dimetil ether. Dimetil ether sendiri memiliki titik didih minus 23,6 derajat Celcius, merupakan suatu gas yang pernah digunakan sebagai refrigeran atau gas dalam lemari es dan sebagai suatu gas dorong aerosol. Kemudian bentuk kedua ada etanol, teman-teman. Etanol sendiri memiliki titik didih 78,5 derajat Celcius, merupakan suatu cairan yang digunakan sebagai pelarut atau solvent dan dalam minuman beralkohol. Jadi antara dimetil ether dengan etanol ini terdiri dari unsur yang sama ya. Ada C2, H6, etanol hanya 6, dimetil ether juga 6, dan O1. O masing-masing memiliki 1 O. Dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul yang sama disebut isomer satu terhadap yang lain. Jika senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tersebut memiliki urutan atom yang berlainan, maka mereka mempunyai struktur atau bangun yang berlainan dan disebut dengan isomer struktural. Dimetil ether dengan etanol merupakan contoh sepasang isomer struktural. Nah, alkana sendiri memiliki 3 karbon atau kurang yang alkana yang mengandung 3 karbon atau kurang tidak memiliki isomer. Misalnya CH4 atau metana, kemudian etana dan propana, mereka tidak memiliki isomer struktur. Nah, sedangkan alkana 4 karbon C4H10 memiliki 2 kemungkinan untuk membentuk isomer struktural atau dengan kata lain menata atom karbonnya. Nah, makin banyak atom karbonnya, maka makin banyak juga isomer yang dapat terbentuk. Kita lanjutkan mengenai sejarah tata nama organik. Jadi teman-teman mengenai sejarah tata nama organik. Jadi pada abad ke-19 ada begitu banyak senyawa organik yang tidak diketahui strukturnya. Pada waktu itu, nama-nama senyawa bersifat ilustratif, yakni menyiratkan asal-usul atau sifat dari senyawa tersebut. Beberapa senyawa dinamai menurut nama sahabat atau ahli kimia yang pertama kali menemukan senyawa tersebut. Misalnya, nama asam barbiturat berasal dari nama wanita Barbara. Pernah juga asam karboksilat atau CH2O2 diperoleh dari penyulingan semut merah, maka kemudian dinamai asam formiat. Nah, formiat sendiri berasal dari bahasa Latin formica yang berarti semut. Nama-nama tersebut kita dengar dengan nama trivial atau nama lazim. Nah, menghadapi meledaknya sejumlah senyawa organik, masing-masing dengan nama yang kuno dan aneh, maka pada akhir abad 19,
para ahli kimia organik memutuskan untuk mensistematiskan tata nama organik untuk menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem tata nama yang telah dikembangkan disebut nama Jenewa atau sistem IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC sendiri merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk meneruskan perkembangan tata nama kimia. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas mengenai alkana atau memiliki rumus CnH2n plus N. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada slide sebelumnya, yakni hidrokarbon dengan rantai terbuka, dan semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal atau ikatan sigma. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n plus N. Struktur rantai alkana dapat berupa rantai lurus atau dapat pula berupa rantai bercabang. Nah, alkana itu susah bereaksi dengan zat lain atau kurang reaktif, sehingga disebut dengan parafin. Untuk tata namanya, golongan alkana kan memiliki rumus CnH2n. Nah, seperti bisa dilihat pada tabel berikut, ada metana C1. Rumusnya kan CnH2n plus N. C1 H, berarti N-nya kan tadi 1. Berarti hanya adalah 2 kali 1. Oh, mohon maaf. CnH2n plus 2 ya teman-teman, ada kesalahan penulisan. Jadi bisa dilihat pada gambar, ada titik lelehnya juga, kemudian ada titik didihnya. Kita urutkan mulai dari metana C1, etana C2, propana C3, butana C4, pentana C5, heksana C6, heptana C7, oktana C8, nonana C9, dan dekana C10. Nah, tadi kan alkana bisa berupa rantai lurus dan juga rantai bercabang. Nah, untuk menunjukkan macam cabang dalam alkana, digunakan nama gugus sesuai dengan atom C dalam gugusnya, atau dinamakan dengan gugus alkil. Nah, gugus alkil sendiri memiliki rumus umum CnH2n plus 1. Nah, bisa dilihat pada gambar, kalau C1 metil. Hampir sama dengan alkana, hanya saja kalau alkana kan akhirannya ana. Untuk alkil, maka memiliki akhiran il. Metil, etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Letak gugus sendiri atau gugus alkil ini ditentukan menurut nomor atom C yang mengikat gugus tersebut pada rantai utama. Rantai utama alkana adalah rantai terpanjang. Nah, cara menamainya dapat dilakukan dengan menomori atom-atom pada rantai karbon terpanjang. Penomoran selalu dimulai dari ujung rantai terpanjang dan terdekat dengan atom karbon yang mengandung gugus alkil. Jika terdapat beberapa gugus alkil, maka penamaannya disesuaikan dengan abjad. Contohnya, yang pertama, kita cari rantai terpanjang dulu. Kita hitung dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Ini adalah rantai terpanjang ya teman-teman. Kemudian untuk menentukan dimensi nomor 1 rantai pertamanya, kita lihat, karena ini rantai terpanjang, kita lihat yang paling dekat dengan gugus alkilnya. Di sini gugus alkil, nah yang paling dekat dengan ujung, ini kan ya. Maka kita kasih nomor 1, 2, 3, dan 4. Gugus alkilnya ada di nomor 2. Maka kita tulis 2. C1H3, tadi namanya adalah metil. Maka 2 metil. Kemudian rantai terpanjang sendiri ada 4 ya, 4 atom karbon, maka dinamai butana. Jadi nama dari susunan ini adalah 2 metil butana. Untuk contoh selanjutnya,
bisa disaksikan ya, ada 2,3 dimetilbutana dan 3 etil 2 metilpentana. Kita lanjutkan. Mengenai reaksi-reaksi alkana. Yang pertama ada reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran sendiri dibagi menjadi dua, reaksi pembakaran sempurna dan juga reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, kenapa disebut dengan reaksi pembakaran sempurna? Karena pada pembakaran ini menghasilkan gas CO2 dan juga H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna karena menghasilkan gas CO atau C dan H2O. Jadi untuk pembakaran sempurna itu pasti menghasilkan CO2 sedangkan atau karbon dioksida ya. Sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida atau CO. Kemudian yang kedua ada reaksi substitusi, yakni reaksi di mana satu atau lebih dari atom H pada alkana dapat digantikan oleh atom dari gugus lain. Misalnya ini ya, CH4 direaksikan dengan Cl2, maka menghasilkan CH3Cl dan HCl. Jadi kan tadi CHC dengan memiliki 4H, kemudian pada hasilnya C hanya memiliki 3H, H yang satu itu digantikan dengan keberadaan Cl. Kemudian yang ketiga ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi sendiri merupakan reaksi pembentukan ikatan rangkap. Jadi misalnya dari alkena, maka ia alkana sendiri kan tadinya C2H6, maka kemudian pada reaksi ini sejumlah 2H itu dieliminasi dari strukturnya, maka akan membentuk C2H4 atau juga kita ketahui dengan alkena ya, C2H6 maka kita ketahui dengan alkena, yakni ikatan rangkap 2. Kemudian yang terakhir ada reaksi cracking, yakni reaksi pemecahan katalitik hidrokarbon pada suhu tinggi yang kemudian menghasilkan fraksi hidrokarbon yang lebih kecil. Reaksi pemecahan oleh reaksi pemecahan oleh hidrogen menghasilkan senyawa alkana, sedangkan tanpa hidrogen maka akan menghasilkan campuran alkana dengan alkena. Selanjutnya ada sikloalkana atau CnH2n. Rumusnya teman-teman langsung bisa kita lihat pada tabelnya. Rumus C3H6, C3 atau N, H6 atau 2N. Nah, ini akan membentuk siklopropana. Garis rumusnya kurang lebih membentuk segitiga. Contoh yang lain, misal sikloheptana. Ini ada 7, N-nya ada 7, 2N-nya menjadi 14. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sikloheptana ini garis rumusnya membentuk segi 7 ya teman-teman. Kurang lebih untuk sikloalkana seperti itu, CnH2n. Baik teman-teman, saya cukupkan untuk penjelasan materi kita kali ini. Saya berharap semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyaksikan. Semoga kita senantiasa diberi penjagaan dimanapun itu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.